Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, Kiswah Tutorial Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pendalaman materi tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, dengan Muhammad Wasil. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang muatan IPA pelajaran 1, menjelaskan penghematan energi dan pemanfaatan energi alternatif. Penghematan energi, penghematan sumber energi agar tidak cepat habis dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama. Kedua, lebih memilih berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian dalam jarak dekat. Yang ketiga, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Kemudian yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti energi dari fosil. Kemudian energi alternatif digunakan untuk mengganti sumber energi yang akan habis. Energi alternatif yang akan digunakan juga harus ramah lingkungan. Contoh pemanfaatan sumber energi alternatif adalah matahari, angin, dan lain sebagainya. Contoh pemanfaatan energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi dari panas matahari dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik dengan cara melalui panel surya atau sel surya. Kemudian pemanfaatan energi angin. Energi angin atau gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu, layang-layang, dan kincir angin. Jadi pemanfaatan energi alternatif yaitu angin bisa dimanfaatkan ketika anak-anak bermain, contohnya seperti bermain layang-layang. Jadi pemanfaatan layang-layang itu, layang-layang memanfaatkan energi angin sebagai wahana untuk terbang. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesia, pada pelajaran 1 menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Untuk melakukan wawancara, kamu perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, pilihlah seorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Lalu susunlah pertanyaan dengan tepat. Ayo ingat kembali langkah-langkah melakukan wawancara. Jadi untuk melakukan wawancara, kita ikuti tahapan melakukan wawancara. Yang pertama, sebelum wawancara, A. menentukan narasumber, B. menentukan waktu dan tempat wawancara, dan C. membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Kemudian yang kedua, tahapan yang dilakukan pada saat wawancara yaitu yang pertama, A. menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara, B. mengajukan pertanyaan kepada narasumber, C. mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan, dan C. mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Kemudian tahapan untuk melakukan wawancara yang ketiga, setelah wawancara, A. merangkum semua jawaban dari narasumber, B. membuat kesimpulan wawancara, dan C. membuat laporan wawancara. Itulah tadi tahapan-tahapan bagaimana kita melakukan wawancara.
Kemudian kita masuk pada contoh pelaksanaan laporan wawancara atau catatan atau perilaku tindakan kita waktu mau melakukan wawancara. Kita ikuti contoh sebagai berikut. Simak dengan baik-baik biar nanti ketika tugas bisa melakukan wawancara seperti pada video yang akan kita saksikan. Mbak komisi, Mbak, bisa minta waktunya sebentar, Pak ya? Maaf mengganggu, Mbak ya. Boleh masuk, Mbak? Ini, Mbak, ada tugas wawancara dari guru. Saya disuruh mewawancarai tentang penghematan energi. Apa sih, Mbak, penghematan energi itu, Mbak? Tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Oh, seperti itu, Mbak ya. Makasih, Mbak ya. Kemudian yang kedua, saya disuruh mencari contoh tentang penghematan energi, Mbak. Yang pertama itu, maaf, Mbak, dengan Mbak siapa ya? Mbak Sika. Mbak Sika. Maaf, Mbak Sika ya, mengganggu waktunya ya. Itu penghematan energi yang pertama, lampu. Lampu itu manfaat bisa menghemat energi dari segi apa, Mbak? Lampu. Cara penghematannya, Mas? Iya, cara penghematannya gimana, Mbak? Ya, mematikan lampu ketika tidak digunakan. Oh, mematikan lampu ketika tidak digunakan. Kemudian TV atau televisi untuk penghematannya gimana, Mbak? Ya sama, Mas, mematikan televisi ketika tidak Ketika tidak digunakan, berarti sama, Mbak ya. Mematikan televisi ketika tidak digunakan. Satu lagi, Mbak ya, maaf, Mbak ya, ganggu, Mbak ya. Keran air, kalau keran air itu untuk pemanfaatannya gimana caranya, Mbak? penghematannya itu mematikan keran air ketika tidak digunakan juga, Mas. Mematikan air ketika tidak digunakan. Oh, itu, Pak ya. Makasih, Pak ya. Mohon maaf waktunya, Pak ya. Maaf ya, maaf, Pak ya. Nah, itu tadi adalah proses wawancara yang dilakukan oleh saya sendiri dan sengaja saya mencegat seorang mbak-mbak di tengah jalan. Alhamdulillah tidak masalah dengan cara kita sopan berbicara, ramah kita berbicara pada beliau. Oleh karenanya semoga video ini bermanfaat untuk kita sekalian, terutama untuk semua siswa-siswiku sekalian. Sekian dari kami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.